Hi everyone, welcome back to my channel dan ini lebih ke konten yang menurut gue agak cukup unik sih karena gue jarang ngebuat kayak gini juga, yaitu ngobrolin mengenai series gitu. Jadi di bulan Juni dan Juli nanti ini cukup banyak series yang menurut gue pop culture banget sih, yaitu ada The Boys, Stranger Things, Obi-Wan dan Miss Marvel gitu. Gue mulai dari The Boys dulu kali ya, karena ini yang baru aja kemarin gue nonton episode keempat, yang menurut gue itu cukup sejauh ini di season terdiri dari, gue lupa sih 6 atau 8 episode gitu. Atau mungkin lebih, karena gue nggak cek juga total episode di season ini ya. Sejauh ini ya cukup menarik gitu. Ada beberapa momen yang nempel di kepala gue di episode pertama ya, dengan karakter yang agak-agak mirip Ant-Man ya, itu masuk ke itu dan ngelakuin itu yang menurut gue itu sih ini aja kaget sih gue nontonnya. Dan kayaknya di episode gue lupa yang ada si Homelander itu sempet snap juga, dia akhirnya udah nggak tahan dan dia ngobrol apa ngungkapin itu di live ya. Itu menurut gue salah satu scene yang cukup cukup kena sih. Sama di episode kemarin juga ada satu, cuma gue nggak mau ngasih spoiler sih. Dan sejauh ini sangat sangat menghibur dan sesuai dengan apa ekspektasi gue ya di season ini. Cukup konsisten sih, ini series yang menurut gue punya konsistensi yang bagus dan pelan-pelan agak-agak naik sih dari sisi kualitas ya. Mmm, ya, gue nggak tahu karena gue nggak ngikutin graphic novel juga atau komiknya, dan seinget gue kayaknya komiknya juga udah selesai ya. Jadi gue nggak bisa ngebandingin nih seberapa akurat di komik dan di apa namanya, di series ya gitu. Kalau The Walking Dead kan ya seingat gue juga agak sedikit beda sih apa yang ada di series dan di komik ya. Dan selanjutnya itu ada Stranger Things. Ini yang kan dibagi menjadi dua ya, dua part, walaupun gap waktunya nggak terlalu jauh. Dimana season 4 volume pertama itu ya buat gue karena udah agak cukup lama juga ya gue nggak nonton ini. Yang terakhir itu kan di season 3 dan itu udah rilisnya udah agak lama lah. Jadi gap waktunya itu agak agak jauh, gue agak sedikit lupa dengan story-nya. Di season ini sendiri sih buat gue em, agak sedikit turun kalau buat gue ya. Agak buat gue sendiri sebagai, iya, dibilang fans juga enggak banget. Gue cukup suka dengan series ini, salah satu IP besarnya Netflix juga. Salah satu series yang cukup gue tunggu sih. Dan cuma sayangnya di season ini ya agak-agak kurang gitu buat gue. Gue suka dengan twist yang ada di akhir episode, yaitu yang mengenai Vecna-nya ini ya. Jadi itu doang sih yang ngebuat gue pengen lanjut nonton ke volume 2-nya. Volume 2 ini tuh kalau nggak salah ada di Juli ya, sisa 2 episode dengan masing-masing kalau nggak salah itu 1 jam lebih gitu. Jadi ada total 2 jaman dari sisi runtime ya mengenai series ini. Dan fix juga ada season kelimanya kalau nggak salah. Sama kayak The Boys sih, di renew juga ya. Ya karena emang dari sisi ini ya sukses banget sih series-series ini. Dan selanjutnya itu ada Obi-Wan. Ini menurut gue apa ya, dari sisi cerita ya yang ngambil gap antara di episode 3 dan episode 4-nya Star Wars gitu. Karena ini gap waktunya cukup panjang dan banyak banget yang bisa di-fill ya di jeda waktu antara itu sih. Sama dengan 6 ke 7 juga di bagian timelinenya Mendo ya. Yang so far ya
cukup oke lah gitu, bukan sesuatu, karena gue emang bukan fansnya Star Wars juga, cuma cukup ngikutin gitu. Kemarin gue sempet nonton Bad Batch, cuma ya entah kenapa kurang kena sih buat gue. Gue udah nonton beberapa episode gitu, kalau nggak salah sampai episode gue lupa, pokoknya udah cukup cukup banyak lah sampai si anak kecilnya itu ikut sama mereka gitu. Di Obi-Wan ini ya lebih ke apa ya, gue senang ngeliat si Ewan McGregor-nya balik lagi aja gitu, dan ada Darth Vader-nya, dan agak-agak, gue nggak tahu ya, mungkin buat gue agak sedikit fan service, agak-agak mirip dengan Marvel juga sih, karena emang masih di bawah Disney juga ya, jadi ya bukan sesuatu yang wah, tapi cukup cukup fun sih untuk diikutin. Kemarin gue baru nonton di episode terakhirnya, karena ini rilis barengan dengan Miss Marvel sih, yang menurut gue agak agak sedikit aneh ya. uh, gue sendiri lebih lebih oke kalau di apa namanya, di si ini kan rilis di hari Rabu atau Kamis gitu, gue lupa, dijedain satu satu hari sih, jadi nggak di hari yang sama rilis dua dua apa namanya, dua series ini. Dan yang terakhir ini ada Miss Marvel, baru keluar satu episode. Menurut gue ya ini ngebawa warna baru lagi di Marvel ya, karena udah banyak banget sih karakter yang ada di Marvel ini. Dan buat gue di episode pertama ya fun gitu, sesuai dengan yang ada di trailer, dan banyak apa namanya, uh, lebih bisa diterima oleh semua umur sih kalau menurut gue. Gue cukup cukup suka dengan karakter utama yang ada di series ini, yang dari sisi power juga gue nggak tahu mengenai kemampuannya dia ya, selain seingat gue tangannya bisa panjang itu dari game yang ada dari Square Enix sih, gue lupa nama game Square Enix dan Crystal Dynamics ya. So iya gitu, gue cukup cukup penasaran sih dengan Miss Marvel, karena akan berkaitan langsung dengan Captain Marvel ya. Mungkin bisa aja, dan gue nggak akan kaget kalau suatu saat atau mungkin di finalnya ada Captain Marvel datang gitu. Itu sih. Jadi yang secara keseluruhan yang gue suka banget sih justru datang dari The Boys gitu. So itu aja opini gue mengenai 4 series yang lagi ya bisa dibilang cukup cukup hype banget sih, dan ini punya punya fanbase yang kuat sih dari The Boys. Gue rasa dengan adanya series ini ya makin banyak lah orang aware dengan IP ini. Stranger Things udah nggak perlu gue jelasin lagi. Obi-Wan dari Star Wars ya udah fansnya udah banyak, dan dari Miss Marvel juga. Ya kalau ngomongin Marvel ya orang akan nonton gitu, terutama yang udah cukup invested ya dengan berbagai macam storyline yang dari awal sampai ke sekarang gitu. So itu aja. Dan di bulan Juli nanti sebenarnya ada satu series yang cukup 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 gue tunggu sih, yaitu Resident Evil dari Netflix juga. Gue cukup penasaran bakal seperti apa seriesnya, sama di ada Sandman, cuma gue lupa ini di Agustus apa Juli gitu. Sandman yang dari Neil Gaiman ya kalau nggak salah. Itu sih salah satu series yang cukup gue tunggu, sama House of the Dragon kalau nggak salah, yang gue lupa judulnya, yang spin-off-nya Game of Thrones juga. Itu salah satu yang ini sih dalam waktu yang deket ya. Terus ada She-Hulk, cukup banyak lah pokoknya dari sisi pop culture ya yang ada di series. So itu aja opini gue mengenai 4 series yang cukup besar ini. Thank you for watching. It's me Pat signing off.